Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Daksu Poleng. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung dan mensupport kami dalam Daksu Poleng, dalam berkarya BDD, juga yang teman-teman yang sudah subscribe channel kami Daksu Poleng. Semoga teman-teman selalu dalam kebahagiaan. Kali ini sih kita akan membahas tentang fenomena yang banyak terjadi di kalangan generasi muda nih, untuk mengakhiri hidupnya, untuk melakukan bunuh diri. Sesuatu yang sebenarnya sangat dilarang ya. Mudah-mudahan sih dengan video kita kali ini bisa membuka wawasan juga kan teman-teman agar tidak melakukan hal yang serupa lagi, karena di 2020 ini kayaknya jadi tren ya, gitu ya, untuk melakukan jadi bunuh tren diri ini. bunuh diri kayak apa namanya itu menjadi berantai gitu, satu akhirnya banyak lah gitu. Tidak di kalangan generasi muda aja, orang tua juga banyak nih mengakhiri. Apakah ini mungkin karena depresi, tekanan corona ini mungkin, atau ada banyak sebenarnya kalau dilihat sih banyak faktor ya. Bisa jadi memang ekonomi seperti itu, bisa jadi karena putus cinta lah kalau kalangan anak muda kan seperti itu. Nah cuma kita mau menggali informasi nih sama Blejero, sebenarnya apa saja sih yang bisa menjadi penyebab orang depresi bisa berpikiran untuk langsung bunuh diri, langsung seperti itu. Jadi gini, penyebab menentukan ada dua, beli secara skala dan niskala, atau secara nyata dan metafisik, beli. Jadi secara nyata mungkin sudah banyak istilahnya kita lihat di media sosial bagaimana dia mengakhiri bunuh diri, mungkin karena pertama tekanan orang tua. Jadi tekanan orang tua itu banyak hal, entah dia mungkin dijodohkan, yang pertama mungkin istilahnya dia ingin meminta sesuatu tetapi tidak dibelikan. Inilah yang membuat dia bunuh diri, itu yang pertama. Kemudian ada faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi bisa saja terjadi. Yang paling banyak penyebabnya adalah kalau kita berbicara secara nyata, orang itu tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Kita sudah bahas adalah tidak memiliki jati diri. Jadi dia masih bingung, untuk apa saya dilahirkan. Jadi orang bunuh diri pasti dia berpikir seperti itu. Hanya terikat duniawi. Untuk apa saya dilahirkan? Kayaknya saya percuma hidup. Dan jalan terbaik adalah mengakhiri hidup. Inilah sesuatu pikiran-pikiran yang terus dibayangkan sehingga mensugestilah orang itu untuk melakukan sesuatu yang sangat dilarang oleh agama kita, beli. Kemudian penyebab secara metafisik mungkin kita sudah banyak bahas di video-video sebelumnya, bagaimana hal itu bisa terjadi apabila orang itu istilahnya tidak pernah sembahyang atau jarang sembahyang. Karena di dunia ini, beli, banyak ada energi, beli. Banyak ada energi yang nantinya itu akan mempengaruhi otak kita, yang mensugesti kita sehingga melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu kemudian bisa juga pengaruh oleh makhluk astral, beli. Jadi bisa mungkin ini tempat ini angker, tempat ini angker, kemudian di saat kita istilahnya merasa diri kita tuh sedang mengalami yang namanya galau, stres, sedih, maka aura atau frekuensi tubuh kita tuh akan menurun. Jadi apabila frekuensi tubuh kita atau energi tubuh kita menurun, maka kita akan seimbang dengan frekuensi alam bawah. Jadi kalau kita tuh sering sembahyang, frekuensi kita tuh akan naik, energi kita akan naik, dan kita akan bertemu dengan bangsa-bangsa leluhur, dalam artian yang mampu membimbing kita ke jalan yang benar. Tapi kalau kita ini di saat kita kondisi sedih, depresi dan lain sebagainya, ini akan membuat dimensi atau istilahnya frekuensi energi tubuh kita tuh menjadi turun, drop. Jadi apabila tubuh ini sudah turun, inilah dimasuki yang namanya oleh energi-energi yang ada di sekitar kita, yang mampu membuat kita melakukan hal-hal yang di luar daripada nalar, atau bunuh diri. Kemudian jika istilahnya yang memasuki tubuh manusia itu kadarnya sedikit, maka dia menjadi yang namanya kesurupan. Jadi inilah kesurupan, inilah tatanan bagaimana tubuh manusia berada di titik yang rendah. Jadi apinya itu meredup, beli. Kemudian penyebab metafisik atau niskala yang kedua adalah bisa itu karena faktor X, dalam artian orang pintar, beli. Jadi orang pintar itu istilahnya ada cara menembak cuci tangan, istilahnya, beli ya. Cuci tangan bagaimana dia mampu
membunuh target seolah-olah itu tidak terjadi sesuatu yang bersifat mistik. Contoh ini, saat kita diam. Jadi foto-foto itu diproses, makanya hati-hati kita membuat yang namanya menyebarkan foto atau menyebarkan tanggal lahir. Jadi kalau teman-teman mungkin punya FB, ya rubahlah entah 1 hari atau 2 hari lah. Artinya disembunyikan. Kemudian inilah yang nantinya kita dipengaruhi, disugesti oleh orang yang pintar, yang mampu melakukan hal itu, sehingga kita menjadi seolah-olah linglung. Kemudian saudara kita kan punya saudara. Saudara kita inilah yang disugesti, dipengaruhi, sehingga kita tuh seperti ada bisikan, untuk apa kamu hidup, kamu berguna menjadi manusia, kamu bunuh aja diri kamu, bunuh aja. Inilah yang mengakibatkan beli. Kemudian cuci tangan yang kedua adalah seperti mati tidak wajar atau ulah pati, mungkin kita akan bahas ya. Sekarang adalah salah pati. Bagaimana prosesnya? Kan ada mungkin orang nih masuk kamar mandi tiba-tiba jatuh meninggal. Sedangkan benturannya tuh sedikit. Inilah ada proses yang namanya X, dalam artian ada unsur metafisik atau unsur niskala yang memasuki hal itu sehingga dia bisa meninggal secara tidak wajar tapi tidak kelihatan penyebabnya beli. Hanya menjadi pemicu. Nah, tadi belajar menyinggung masalah mati salah pati, ulah pati. Nah, mungkin apa sih yang namanya ulah pati, salah pati? Juga ada yang mati sekar itu. Mungkin apa itu belajar? Jadi gini, belajar bahwa dalam konsep kita yang namanya tradisi Nusantara, beli mungkin kita di Bali pada khususnya ada yang namanya lontar atmo prasangsa beli. Gitu. Jadi lontar itu adalah membahas bagaimana jenis-jenis kematian secara Hindu. Jadi yang pertama adalah disebut dengan mati sekar. Jadi mati sekarnya adalah kematian yang wajar. Mungkin karena kita kan kematian semua orang pasti akan meninggal. Cuma waktu yang kita nggak tahu kapan akan meninggal. Jadi diharapkanlah mati sekarnya adalah mati yang memang sudah saatnya dia kembali menuju sang pencipta. Kemudian mati yang kedua adalah mati mabisike. Jadi mati mabisike ini adalah mati yang diakibatkan oleh ilmu hitam. Ini disebut dengan mati mabisike. Kemudian ini bisa berakibat juga gentayangan. Rohnya gentayangan apabila tidak dapat diobati. Contoh nih ada orang kena racun tapi dia sudah dapat diobati, maka dia tidak akan gentayangan. Ada proses istilahnya. Kemudian yang ketiga disebut dengan mati salah pati. Jadi akar katanya kan salah dan pati. Salah itu artinya mati yang tidak wajar. Jadi pati itu kan mati, kita tahu. Mati tidak wajar dalam artian dia meninggal sebelum waktunya, tetapi bukan karena kehendaknya dia. Contoh tabrakan, kecelakaan seperti itu, kemudian dibunuh orang, atau diracuni orang dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan mati salah pati. Tapi kalau bunuh diri ini masuk di dalam konsep mati ulah pati. Karena jadi, kelakuan ulah itu artinya kelakuan sendiri. Ulah pati jadi sesuatu yang kita lakukan sehingga mengakibatkan nyawa kita melayang, disebut dengan ulah pati. Kemudian ada yang bertanya beliau tentang mati ulah pati ini. Jadi kan seandainya kita tidak kita mati ulah pati tapi bukan takdir kita seperti dia. Jadi karena kan orang-orang bilang kalau udah takdir pasti mati, kalau takdir kita tidak mati bunuh diri sehebat apapun kita mau bunuh diri kita tidak akan mati. Itu pandangan yang salah nih. Karena konsep kenapa? Di saat kita sudah ulah pati ini pasti tergantung yang namanya dengan karma pala. Kita tidak tahu karma kita sebelumnya kenapa sehingga kita memilih jalan ini. Inilah yang perlu kita nanti kita bahas pelan-pelan supaya teman-teman mengerti dan paham seperti itu. Jangan mungkin coba-coba seperti kasus bunuh diri yang viral yang kemarin ini di Bali yang di Denpasar yang loncat seperti itu kan. Dia sempat nanya katanya sama saksi, kalau seandainya saya loncat gimana ya? Kemudian saksinya bilang kalau enggak saatnya kamu mati bunuh diri nggak akan mati kan gitu seperti itu. Kita yang baca di sosial media seperti itu. Inilah yang pemahaman yang keliru tapi yang perlu kita luruskan nanti pelan-pelan. Nah sekarang mengenai sang roh nih belajar. Mohon maaf ya. Iya. Nah sekarang kan yang melakukan bunuh diri ini kan ulah pati. Iya, nah, benar. Akibatnya apa nih beliau untuk sang roh nih, perjalanan sang rohnya ini? Oke. Jadi kita bahas istilahnya secara
tradisi Bali dan secara umum beliau, secara istilahnya pandangan spiritual. Kalau berbicara masalah akibat kematian ulah mati atau bunuh diri, bagaimana karmanya seperti beliau. Jadi kalau di dalam konsep yang namanya tutur atau istilahnya lontar atma persangse yang seperti saya jelaskan tadi, apabila ada seseorang yang terlahir menjadi manusia mengambil proses yang namanya mati ulah pati, maka dia tidak akan pernah reinkarnasi menjadi manusia lagi, dan dia akan berubah menjadi yes paroli. Seperti lintah, dia cuma agak besar hitam. Oh iya. Sering-sering. Di dalam masuk ke rumah doang. di dalam yang berbicara di dalam lontar ya. atma persangse ini. Jadi dia juga tidak berani istilahnya membenarkan atau mensalahkan, karena istilahnya belum pernah istilahnya sering menemukan Yesus tapi istilahnya karena kita tidak bisa komunikasi dengan itu, apakah dia memang jelmaan manusia sebelumnya seperti itu. Tapi secara yang agama Hindu, saya agama Hindu dan saya meyakini tradisi Bali, agama-agama lontar, saya percaya seperti itu. Kemudian secara pandangan spiritual, apabila orang melakukan yang namanya mati ulah pati atau mati istilahnya karena kehendaknya dia sendiri, istilahnya menyia-nyiakanlah hidupnya dia menjadi seorang manusia, maka yang pertama adalah rohnya dia itu tidak akan pernah diterima di alam iskala beli. Seperti itu beli. Jadi ada proses yang namanya hukum. Proses lama ada ribuan tahun dia dihukum di tempat di mana kejadian itu pertama beli. Jadi kejadian itu adalah di mana dia terakhir menghembuskan napas. Bukan contohnya ada orang bunuh diri di sini. Di contoh tempat ini bunuh diri, kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dia meninggal. Rohnya itu bukan di sini. Tapi di rumah sakit. Cuma dia nantinya di saat gentayangan dia bisa ke sini dulu. Mengingat kembali. Ya. Flashback dia benar. Ingat kembali seperti itu. Jadi di dalam konsep spiritual bahwa diyakini roh yang melakukan yang namanya ulah pati atau bunuh diri, dia tidak akan pernah mencapai alam surga. Tidak pernah akan sampai ke alam surga. Karena kenapa? Dia menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta untuk menjadi seorang manusia. Kemudian di saat dia nantinya reinkarnasi, karena kita Hindu kan percaya namanya reinkarnasi atau purbahwa, maka diyakini dia akan terlahir menjadi seorang yang cacat. Kenapa? Karena di saat dia hidup, dia menyia-nyiakan hidupnya dia, makanya dia diberikan kesempatan hidup, tetapi dia tidak berguna seperti itu. Mohon maaf nih untuk orang-orang yang istilahnya cacat ini di dalam tanda kutip itu. Bukan berarti semua orang cacat seperti itu seperti itu. Itu sangat bukan berarti semua orang cacat seperti itu, karena berbicara masalah spiritual itu kan sulit dilogikakan. Jadi itulah hukumannya, dia diberikan lagi kesempatan terlahir menjadi seorang manusia, tetapi dia istilahnya status sengsara, istilahnya dia tidak bahagia. Itu ya. Intinya efeknya itu buruk lah Kemudian kalau orang yang istilahnya agama saudara kita yang agama Muslim, dia kan tidak percaya namanya reinkarnasi. Tetapi itu kan berdampak terhadap lingkungan. Dalam arti keturunan. Jadi mungkin nih ada kakeknya dulu bunuh diri, maka berakibat kan mungkin cucunya istilahnya tidak normal lahirnya dan lain sebagainya beli. Kemudian akibat daripada bunuh diri, selain juga perjalanan roh menuju Sang Pencipta, jadi ini juga berdampak terhadap keluarga, berdampak terhadap lingkungan di mana dia tempat tinggal seperti itu beli. Nah, ngomong-ngomong tentang lingkungan itu, kan ada yang bilang kalau misalnya di suatu daerah nih dijadikan tempat untuk mungkin ada orang yang melakukan ulah pati atau bunuh diri itu, katanya seperti ngajakin gitu. Benar. Jadi ngajakin katanya di dalam satu daerah tuh nggak satu itu aja bakal terjadi gitu loh. Nah ini lebih kemana jadi arahnya ini? Apakah rohnya ini yang mengajak? Mungkin yang tambahkan gitu. Nah ini kan banyak mungkin teman-teman mungkin memiliki keluarga yang melakukan bunuh diri, ada yang di kamar, di pohon. Nah apa yang harusnya dilakukan? Mungkin kan itu keadaannya banyak di masyarakat bunuh diri di kamar, rumahnya dihancurin. Nah, bunuh diri di pohon, pohonnya ditebang. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan itu? Kata belajar tadi kan, kalau rohnya itu mati, dia akan mungkin kembali lagi. Nah, itu
apa sih yang harus dilakukan? Jadi gini, nyambung yang pertama adalah pertanyaan dari Beli Dede, ngajakin istilahnya beliau atau itu nyambung dengan penjelasan tiang tadi bagaimana tempat itu bunuh diri agar tergantung adalah lingkungan. Itu tergantung lingkungan, bagaimana adalah nanti orang-orang yang berada di titik istilahnya sedih, dia galau dan depresi, dia datang ke tempat yang memang dulunya terjadi bunuh diri atau bahkan tempat angker, maka dia akan disugesti. Kedaud istilahnya dia disugesti sehingga dia melakukan sesuatu ikut dengan hal seperti bunuh diri, Beli, seperti itu. Kemudian nyambung tanyanya Beli Jarod, apa yang harus kita lakukan? Jadi tadi dia menjelaskan dia akan terlahir menjadi orang cacat seperti itu, Beli ya. Kalau istilahnya pandangan spiritual, mungkin teman-teman yang mohon maaf ini punya keluarga yang mungkin pernah melakukan bunuh diri, ayolah, saya yakin kok ada yang namanya poin plus, Beli ya. Jadi istilahnya sesuatu yang memang termuat di dalam spiritual itu bisa istilahnya dirubah oleh orang-orang yang memang memiliki niat yang tulus. Contoh nih, kita punya keluarga mungkin bunuh diri, kemudian di dalam konsep lontar yang sudah dijelaskan dia akan tercipta menjadi yespoh atau lintah yang besar. Kemudian pandangan spiritual dia akan menjadi orang cacat. Lalu kita apa yang harus kita lakukan? Tapi jika teman-teman itu yakin dengan kekuatan Sang Pencipta, Beli, teman-teman memohon dengan tulus, di mana orang itu bunuh diri, karena percaya kan dia pasti akan dipegang oleh Ibu Pertiwi. Jadi kita minta restu dengan Ibu Pertiwi dan Akasa, Ibu Pertiwi dengan langit, kita mohon untuk mengampuni roh yang pernah bunuh diri di tempat ini, roh keluarga kita, mungkin kita mohon supaya roh itu dituntun menuju jalan yang benar, sehingga dia silanya menuju alam pengadil, Beli. Jadi kita berdoa ke surga kan nggak mungkin, Beli. Kita menuju alam yang benar dalam artian kalau memang semasa hidupnya dia dulu sebelum bunuh diri pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dia pasti akan ke neraka dulu, mengalami proses yang namanya hukum karma pala, dan nantinya akan tereinkarnasi menjadi manusia lagi. Ini tergantung ketulusan batin, karena kita percaya bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha pemaaf. Jadi tergantung ketulusan niat untuk berdoa. Kemudian solusinya adalah, ini solusinya, mungkin di rumah kita ini ada orang bunuh diri, itu tidak perlu dihancurkan, Beli. Tidak perlu dihancurkan, ada yang namanya proses nebus. Dibalikan ada nebus, kemudian sebelum ngaben ada yang namanya meseh lawan. Kemudian cara yang paling simpel dan sederhana itu ada dua, Beli. Secara spiritual itu dibahas menggunakan air cucian beras yang pertama, Beli. Jadi usahakanlah sesering mungkin menyiramkan air cucian beras di mana tempat orang, mungkin ada orang kecelakaan mati nih, darahnya itu siram pakai itu. Jangan jeruk nipis, itu nipis gini kan tayangan nanti kan enggak kasihan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menanam pisang. Pisang batu. Pisang batu itu terdapat di dalam lontar Bama Kerti bahwa pisang batu atau biu kerutuk bahasa Balinya itu dipercayai adalah ngelukat karang sudra menjadi karang gusti seperti itu. Jadi menetralkan aura-aura bekas, mungkin kita ke suatu tempat yang mungkin dulunya tangat atau angker, inilah tanam dulu sampai dia berbuah baru tebang. Nanti pohon pisang batu ini dia akan menyedot atau menarik energi-energi negatif yang ada di pekarangan itu, Beli. Jadi tidak usah ditebang, Beli. Mungkin istilahnya orang yang nebang itu adalah karena tersugesti. Jadi ini contoh pernah bunuh diri di suatu pohon. Kalau nggak ditebang lewat sana, kayaknya serem. Serem, masih ada yang gelai-gelai atau begitu. Berarti nggak harus ya. Tidak ada solusinya di cerita dia. Dipercaya. Mungkin itu yang banyak teman-teman di selain jadi artinya selama ada proses upacara upakara itu semua bisa, artinya ada jalan lah. Jalan benar. Yang paling penting kan niat yang tulus ya. Ya. Mungkin itu penyebab fenomena ini beli dari banyaknya narasumber. Nah, sekarang beli jadi mungkin harapan, mungkin saran buat teman-teman semeton Taksu Poleng. Biarkanlah jadi fenomena ini biar sampai di sini, biar tidak ada lagi, mungkin pasti ke depannya ini untuk buat generasi muda. Oke, jadi sarannya yang pertama adalah ini kan yang lebih banyak menyasar generasi muda sebenarnya. Sarannya pertama adalah di saat
teman-teman semeton Taksu Poleng mengalami proses yang namanya depresi, jangan sesekali ke tempat yang angker atau sepi. Jadi hindari ke sana, apalagi mengurung diri di kamar, hindari sekali. Karena nantinya itu akan membuat sang jiwa, sang atma itu mengalami proses namanya penurunan frekuensi, sehingga masuklah energi-energi yang kurang baik. Itu yang pertama. Kemudian sering mungkinlah di saat kita mengalami yang namanya proses sedih atau masalah, kita cerita dengan orang-orang yang terdekat kita seperti itu. Karena kenapa? Di saat kita mengalami masalah, otak kita itu tidak akan mampu berpikir secara baik, secara jernih, tenang. Secara jernih. Jadi butuhlah masukan dari teman-teman, dari orang lain yang mampu mengingatkan kita. Itu yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mandi. Ini cara mandi, cara yang ampuh adalah dengan mandi. Bahwa nanti teman-teman di saat mungkin depresi, sedih, teman-teman usahakan mencari tempat mandi, kamar mandi boleh, dan usahakan ini siram dengan air. Jadi di belakang teman-teman tuh ada istilahnya seperti bulat bulat di dalam tatanan cakra. Di dalam tatanan cakra itu disebut dengan cakra roh. Cakra roh atau cakra kesadaran. Jadi diharapkan, karena kan orang yang emosi itu adalah apinya itu terlalu besar, api itu terlalu besar kan. Jadi itulah membuat dia emosi. Jadi inilah diharapkan di saat ini disiram dengan air, maka dia akan masuk lewat celah-celah pori-pori ini dan dia akan mensugesti roh kita, mensugesti alam kesadaran kita untuk berpikir yang jernih lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa di kamar mandi hidupkan shower, teman-teman basahi ini, teman-teman diam di sana. Kemudian teman-teman kuatkanlah sang jiwa. Teman-teman sugestikan, ucapkan doa kepada sang jiwa untuk bangkit. Bangkit, jangan terpuruk. Karena kenapa? Pikiran itu adalah datang dari sang jiwa, Apapun yang kita lakukan itu datang dari sang jiwa. Mungkin ngambil ini, apakah pernah berpikir akan berkedip kan? Enggak. Itulah sang jiwa yang akan menuntun kita. Jadi inilah teman-teman yang dilakukan. Kemudian bagi teman-teman yang beragama Hindu, jika mengalami proses sedih, teman-teman ucapkan doa, ada doanya, ada doanya Om Tamaso Ma Jyotirgamaya. Jadi itu bisa dipakai nyanyian mungkin teman-teman. Jadi kurang lebih artinya Om Tamaso Ma Jyotirgamaya, artinya kurang lebih Tuhan bimbinglah saya dari kegelapan menuju cahaya terang. Jauhkan saya dari kematian menuju yang abadi. Artinya apa? Karena di saat kita depresi, di saat kita sedih, maka kita berada di posisi kegelapan. Jadi kita butuh sinar, yaitu cahaya Tuhan yang mampu menuntun kita sehingga kita mampu berpikir yang baik lagi. Jadi inilah mungkin teman-teman yang agama lain itu bisa sembahyang atau berdoa sesuai keyakinan teman-teman. Yang paling penting adalah di saat teman-teman sembahyang, kirimkan doa teman-teman kepada roh di dalam diri, sang numadi dalam diri seperti itu, untuk membangkitkan rasa bahasa Balinya jengah atau bangkit untuk berubah dari keterpurukan ini seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin Dede mungkin ya, ada mungkin itu masukan. Ya setidaknya seperti yang Jeru jelaskan sih, lebih menghindari kalau bisa sih, kalau bagi anak-anak muda gitu kan, kebanyakan sih anak-anak muda kan, mungkin lebih banyak sharing ke teman-teman atau mungkin punya sahabat, itu langkah baiknya kan, kita bisa membagi masalah sedikitnya, bisa berkurang beban kita. Nah dengan cara-cara juga seperti yang tadi Jeru jelaskan, seperti mandi, mungkin itu bisa mencari ketenangan diri dulu ya, mengalir seperti air. Setelah tenang baru kita bisa memutuskan apa yang lebih baik untuk diri kita. Intinya jangan memutuskan masalah di saat emosi. Di saat emosi, teman-teman. Tidak akan baik. Dan jangan pernah menutup diri. Jangan pernah menutup diri. Apapun undang-undang kita, kecuali mandi. Apapun masalah kita, mari kita akan berusaha kita sharing pada teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih pembahasan kita kali ini tentang fenomena yang banyak generasi muda, bahkan banyak orang tua yang mungkin di kredit ekonomi yang mengakhiri hidupnya melalui bunuh diri ini. Semoga nggak terjadi lagi. Semoga teman-teman setelah menonton video kali ini, teman-teman mungkin pikirannya lebih terbuka lagi, janganlah mengambil jalan pintas seperti ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih pembahasan kita kali ini. Sekali lagi
kami mohon maaf. Di sini kami sekali lagi bukan menggurui, di sini kita belajar untuk sharing. Dan ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.